النبيين مبعوث للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita sekarang adalah pertemuan lembaran-lembaran atau ayat-ayat terakhir dari surat Al-A'raf. Malam ini kita masuk pada ayat 196 sampai 200. Berarti pada hari Jumat lusa, insya Allah hari Rabu lusa kita akan masuk pada ayat 201 sampai 206. Total ayat dalam surat kita ini adalah 206. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen dan membaca surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayatnya 196 sampai 200. 196 sampai 200. Yang ingin membaca mushaf atau kitab sucinya sendiri dipersilakan membuka surat 7, ayatnya 196 sampai 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. إنه سميع عليم.
Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala alil athar. Alhamdulillah alil athar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Terima kasih banyak jemaah semua telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita dengan pandangan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, maghfirah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat para kekasihnya, para walinya, para nabi dan rasul. Kita teruskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi. Turunnya surat ini di Mekah, masih di Mekah, jadi Nabi belum hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya 206 ayat. Jadi surat Makkiyah 206 ayat. Kita telah membaca tadi tadarusnya ayat 196 sampai 200. Terakhir kita sudah membaca dan membahas sampai 195. Oleh sebab itu mari kita mereview memulai dari 195 sebelum kita lanjut pada ayat-ayat setelahnya. Ilustrasi kita adalah patung karena berbicara tentang orang-orang yang mengagungkan, menyembah apapun atau siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara hakikat segala sesuatu selain Allah sebetulnya tidak ada. Semuanya ada karena Allah dengan cinta dan kasih sayang yang mengadakannya. Jadi kata kuncinya adalah mengadakan. Begitu Allah tidak mengadakannya, tidak ada. Jadi dengan demikian, ketika kita menyembah sesuatu yang diadakan Tuhan, berarti kita mengangkat sesuatu yang kita sembah itu sederajat dengan Tuhan, sekasta dengan Tuhan, selevel dengan Tuhan. Dan itu adalah dari sisi akal adalah sebuah kebodohan, karena yang namanya makhluk tidak mungkin sejajar, tidak mungkin selevel dengan Khaliknya. Yang kedua, secara teologi ini adalah namanya syirik. Dan syirik selalu adalah menunjukkan kerusakan hati kita. Allah SWT berfirman di ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah manusia ini atau siapapun punya kaki yang dengan kaki itu mereka berjalan? Artinya kita melihat manusia, hewan punya kaki. Tapi apakah benar kaki itu kaki dia, kaki mereka? Apakah itu kaki ini adalah kaki kita? Kalau kaki ini adalah kaki kita, tidak ada di antara kita yang lumpuh. Kan lumpuh artinya kita tidak mengendalikan kaki kita. Ya. Ada orang mengalami kecelakaan, kakinya bahkan diamputasi, dipotong. Kalau itu adalah kaki kita, tidak mungkin dipotong, tidak mungkin rusak. Jadi, seringnya kita mengalami masalah dengan kaki kita, mulai daripada kram biasa, sampai pada tingkat lumpuh karena penyakit tertentu, atau bahkan ada yang diamputasi kakinya, menunjukkan bahwa kaki itu bukanlah milik kita. Seandainya kita bisa menciptakan kaki, tapi apakah bisa berjalan sebagaimana fungsi kaki yang sesungguhnya? Jawabannya tidak bisa. Dengan demikian, hakikatnya yang punya kaki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaki itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, Alahum arjunu yamshuna biha. Apakah orang yang kita sembah itu selain daripada Allah adalah punya kaki yang kemudian karenanya mereka bisa berjalan di muka bumi dengan kaki tersebut? Amlahum aidin yabtishuna biha. Apakah mereka punya tangan yang dengan tangan itu mereka bekerja? Jawabannya, tangan ini bukan milik kita. Kalau tangan ini milik kita, bisa kita seperti kaki tadi, bisa kita
perintah melakukan apapun yang kita bisa lakukan. Tapi ternyata terkadang kita tidak bisa mengendalikan tangan kita. Misalnya kita ingin memasak sesuatu, tapi kok tiba-tiba kita tidak bisa menggerakkan, dalam pengertian malas untuk mengerjakan pekerjaan itu. Am lahum a'yunun yubsiruna biha, atau apakah mereka punya mata yang dengan mata itu mereka melihat. Jadi kaki, tangan, mata hakikatnya bukanlah milik kita. Bukan hanya kaki, tangan, dan mata, bahkan seluruh tubuh kita, jasad kita, jasmani kita, yang kelihatan ataupun yang di dalam. Ingat, yang lebih complicated dari tubuh kita ini adalah yang di dalam. Pembuluh-pembuluh darahnya, bagaimana makanan diolah, bagaimana makanan ditransfer ke seluruh penjuru tubuh, itu sesuatu yang sangat complicated, yang sangat canggih, yang sangat sophisticated. Ya, yang di luar ini kan kelihatan cuma kulitnya saja, tetapi yang di dalam itu jauh lebih rumit lagi. Tetapi semuanya itu bukanlah milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul id'u syuraka'akum. Kalau memang kalian punya sekutu, ada yang mempunyai itu selain daripada Allah, cobalah seru, panggil sekutu-sekutu kalian itu. Summa kiduni fala tunzirun. Kemudian buatlah tipu daya untuk saya, pada saya sebagai nabi, kata ayat ini, fala tunzirun. Jangan menunda-nunda lagi. Jadi artinya kita tidak bisa melakukan tipu daya kepada Nabi melalui patung-patung tersebut. Jangankan patung-patung, bahkan manusia selevel, sekuat, sehebat yang tercatat dalam sejarah kehebatannya seperti Firaun, itu tidak bisa membuat tipu daya terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Begitu juga bagaimana hebatnya peradaban Babilonia, peradaban Sumeria, yang dipimpin oleh Hammurabi atau biasa kita kenal dengan Namrud, tetapi tidak bisa membuat tipu daya terhadap Nabi Ibrahim. Apa sebabnya? Karena Fir'aun, Namrud, atau siapapun hakikatnya tidak memiliki tubuhnya. Tubuhnya adalah milik Allah. Itulah sebabnya terbukti sampai sekarang yang namanya Fir'aun sudah tidak ada. Yang namanya Namrud sudah tidak ada. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab sudah tidak ada. Yang namanya penguasa Romawi yang ingin menangkap Nabi Isa sudah tidak ada semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak berkuasa atas tubuhnya, dirinya. Yang berkuasa mutlak penuh atas diri kita adalah Allah SWT. Jadi inilah pembahasan kita sebelumnya dan kita masuk pada ayat baru. Oleh sebab itulah, jemaah sekalian berbahagia, kita hanya masuk akal menyembah Allah SWT. Siapa Allah itu? Yang menurunkan kepada kita karena kasih sayangnya pedoman, guidance, kitab suci. Sehingga dengan kitab suci ini kita bisa menemukan jalan, menempuh jalan yang benar. Siapa yang tidak mengikuti kitab suci, tidak membaca dan mengikutinya, maka dia akan tersesat, siapapun orangnya. Walaupun dia mengaku seorang muslim sejati, muslim dari kakek-kakeknya ke atas sampai sekarang, bahkan kakek-kakeknya adalah ulama-ulama besar, tetapi kalau tidak mengikuti kitab suci, ya yakin dan percaya jalannya pasti keliru. Oleh sebab itulah, Tuhan yang kita sembah bukan hanya sekedar menciptakan alam semesta, tapi dengan rahman dan rahimnya juga menurunkan kepada kita petunjuk, buku petunjuk, buku juklak, petunjuk pelaksanaan kehidupan kita ini. Inna wali, sesungguhnya wali saya adalah Allah. Jadi wali kita bukanlah patung-patung, bukanlah orang-orang, bukanlah pejabat-pejabat, bukanlah raja-raja, bukanlah kepala negara. Kita memuliakan dan menghormati kepala negara, raja-raja kita karena hubungan duniawi kita yang juga wajib kita lakukan. Itulah akhlak. Jadi kita tidak menyembah raja, kepala negara atau pejabat, bukan berarti kita harus atau kita boleh menghinakan mereka. Bukan berarti kita boleh merendahkan mereka, bukan. Tetapi kita memuliakan mereka karena telah mereka menyiapkan, mengorbankan hidup dan waktunya untuk mengurusi kita sebagai rakyat. Kita berterima kasih. Tetapi sebesar-besarnya sumbangsi,
kontribusi mereka kepada kehidupan kita, mereka toh tetap bukanlah Tuhan. Mereka adalah seperti kita, yaitu makhluk. Bedanya kita adalah status. Mereka sebagai raja, kita sebagai rakyat. Raja dan rakyat sama-sama saja sebetulnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada rakyat, tidak bisa disebut raja. Dan kalau tidak ada raja, ya rakyat bisa terjadi bunuh-membunuh, chaos namanya. Oleh sebab itulah, raja dan rakyat sebetulnya sama saja. Oleh sebab itulah, sama-sama juga makhluk. Maka kita menghormati raja kita, presiden kita, perdana menteri kita, pemimpin kita, pejabat kita, sebagaimana mereka juga harus memuliakan, melindungi rakyatnya, tetapi kita dan mereka sama-sama harus bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melakukan itu, ya kita masing-masing akan rugi. Raja, kepala negara, presiden, perdana menteri yang tidak memuliakan Tuhannya, dia akan rugi dunia dan akhiratnya. Rakyat yang tidak memuliakan Tuhannya, tidak menyembah Tuhannya, juga rugi dunia dan akhirat. Apa sebabnya? Karena sekuat-kuatnya seorang raja, seorang presiden, seorang pejabat, pada akhirnya dia akan berpisah dengan rakyatnya, bahkan berpisah dengan dunia ini. Begitu juga kita dengan sebagai rakyat. Bagaimanapun kita menghormati, mencintai, memuliakan raja, presiden, perdana menteri, dan pejabat kita, karena mereka telah baik kepada kita, tetapi toh pada akhirnya kita akan berpisah dengan mereka. Dan masing-masing kita di hadapan Allah akan bertanggung jawab. Oleh sebab itulah, yang berhak kita jadikan sebagai wali sejati adalah Allah. Jadi yang berhak kita jadikan sebagai wali sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini adalah wali sejati kita, adalah Allah. Tidak ada yang lain. Siapakah Allah kita bicarakan di sini? Karena mungkin saja ada Allah-Allah yang lain yang mau orang sembah. Ya, yang kita sebut dengan Allah di sini adalah, bahkan kata para ahli ilmu kalam, ada orang menciptakan Allah di pikirannya. Jadi Allah dia sembah, bukan Allah seperti Allah yang memperkenalkan dirinya dalam kitab sucinya. Bukan Allah seperti yang memperkenalkan dirinya melalui akal sehat manusia. Bahkan mereka menciptakan, akal sehatnya menciptakan Allahnya sendiri. Ya. Maka berdasarkan ayat ini, Allah yang kita sembah, Allah yang kita jadikan Tuhan, Allah yang kita jadikan sebagai sembahan adalah Allah yang alladzi nazzal al-kitaba, yaitu Allah yang menurunkan kitab suci. Jadi yang nazzala al-kitaba, menurunkan kitab suci. Apa hubungan antara Allah dan kitab suci penyebutannya di sini? Artinya bahwa Allah yang kita sembah itu bisa kita kenal melalui kitab sucinya. Jadi kalau Allah yang kita sembah tidak sejalan, tidak in line with dengan kitab sucinya, berarti bukan Allah yang benar. Ya. Jadi penggunaan kata Allah alladzi nazzalal kitab adalah bahwa untuk ma'rifat kepada Allah ini yang kita jadikan wali melalui, ulangi lagi, melalui kitab sucinya. Tentu saja menggunakan akal sehat kita. Tapi akal manusia terkadang juga menyimpang tanpa mereka rasakan. Akal kita terkadang juga menyimpang cara kerjanya. Bisa terjadi falasi namanya. Oleh sebab itulah untuk memverifikasi, untuk membetulkan apakah yang dikerjakan akal kita juga sudah benar, kita cocokkan, kita sejalankan, kita pasangkan dengan Alkitab, kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi harus ada kesejalanan antara dua unsur ini. Ya. Jadi di sini adalah Allah, maka harus sejalan dengan ini kitab suci. Ya. Jadi harus sejalan. Jadi untuk mengenal Allah, ya melalui kitab sucinya. Karena kitab suci ini Allah turunkan kepada kita, disebut dengan ajaran. Tapi apa namanya ajaran itu? Ajaran itu pada level pertama, pada peringkat pertama adalah dia memperkenalkan dirinya di sini. Jadi untuk ma'rifat kepada Allah, untuk mengenal Allah dengan benar, tidak ada cara lain kecuali melalui kitab sucinya. Jadi tidak bisa kita mengenal Allah tanpa melalui kitab suci. Ya. Kita ulangi lagi, akal kita penting, tapi kita katakan akal juga terkadang salah. Ya. Maka kemudian kita harus cocokkan akal kita itu dengan kitab suci. Ya. Kitab suci inilah yang akan menuntun kita. Bahkan hubungan antara akal dan kitab suci
adalah bagaikan hubungan cahaya dan mata. Kitab suci ini adalah cahaya, akal kita adalah mata. Kalau mata tidak dapat cahaya, bagaimanapun bagusnya mata kita, tidak akan pernah bisa melihat. Begitu juga dengan akal pikiran kita, mata hati kita, kalau tidak mendapatkan tuntunan daripada cahaya ilahi, cahaya Allah, kitab suci, ya dia juga tidak bisa melihat dengan benar. Oleh sebab itulah, memasangkan antara akal dan kitab suci perlu sekali, sebagaimana kita memasangkan antara mata dan cahaya. Jadi ini dua hal. Jadi tidak akan pernah ada orang mengenal Allah dengan benar tanpa melalui kitab suci. Jadi inilah kitab suci penting sekali. Berkali-kali kita ketemu begitu pentingnya kitab suci ini, tetapi jemaah sekalian, kita manusia banyak sekali terlalaikan daripada kitab suci, sementara pada saat yang sama kita rela mengorbankan apa saja, menjual apa saja, membuang waktu kita berapapun untuk memperdalam ilmu-ilmu lain. Banyak orang bisa belajar dari SD, sekolah dasar, sampai kepada perguruan tinggi, universitas, S1, S2, S3, bertahun-tahun, itu bisa sampai 20 tahun, tapi tidak pernah mau secara serius mengorbankan waktunya untuk belajar kitab suci. Bagi Allah dan Rasul tidak ada masalah. Kenapa? Ya Allah tidak berkurang kalau kita tidak mengenal dirinya. Allah tidak cacat hanya karena kita tidak mengenal dirinya. Allah pun tidak kehilangan kesempurnaannya kalau kita tidak ma'rifat kepadanya. Nabi yang dikirimnya, yang diutusnya pun tidak berkurang nilai dan status kenabiannya hanya karena kita tidak mendengarkan dakwanya ataukah seruan-seruannya. Lalu siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Toh kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Secinta-cintanya kita kepada disiplin ilmu kita, katakanlah kita ahli ekonomi, ya kita akan berpisah dengan ekosistem ekonomi kita. Secinta-cintanya kita kepada ilmu antropologi kita, kita akan berpisah dengan ekosistem antropologi kita. Secinta-cintanya kita kepada ilmu sains kita, kita akan berpisah dengan ekosistem sains kita. Kita akan meninggalkan segala-galanya, dan kita hanya akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi oleh sebab itulah, tidak ada paksaan dalam agama. Cuma Allah mengatakan, kalau kalian ingin mengenal Allah melalui kitab suci, dan hanya dengan mengenal Allah kalian bisa menjadi bahagia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena hanya menyambungkan hati, mengkonekkan atau mengkoneksikan hati dengan Allah, maka jiwa menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan hanya dimulai dengan mutmainnah, baru kita bisa mulai perjalanan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Starting pointnya kita untuk kembali kepada Allah adalah mutmainnah. Urutan-urutannya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, baru irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baru fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Jadi itu adalah alur rutenya, rute mutlaknya, rootnya. Ya, jalur mutlaknya harus itu. Tidak ada jalur lain, ya. Wa huwa yatawalla salihin. Dan dia Allah yatawalla akan mewali, menjadi walinya orang saleh. Jadi menjadi walinya, yatawalla itu menjadi walinya, pelindungnya, penanggung jawabnya. Jadi yatawalla di sini adalah bentuk verb atau verba, kata kerja daripada wali. Wali ini adalah isimnya, kata bendanya, sedangkan yatawalla adalah kata kerja di mana Tuhan mewali, menerima perwalian kita. Ya. Jadi wahuwa yatawalla, dia akan memberikan perlindungan, perwalian. Jadi akan memberikan perwaliannya kepada siapa? Orang soleh. Jadi yang akan diterima perwalinya orang soleh. Ya. Orang soleh. Bagaimana cara jalan soleh? Lagi-lagi kembali lagi ke sini. Jadi untuk menjadi orang soleh kembali lagi ke sini. Ya, lagi-lagi ini lagi. Ya. Nah, jadi untuk menjadi orang soleh kembali lagi ke sini. Ya. Tidak ada lagi cara yang lain. Ya. Jadi dengan demikian Allah ini tadi, Allah memberikan perwaliannya kepada orang soleh, tapi alurnya seperti ini ya. Ke sini, baru kemudian ke sini, kayak begitu. Ini ke sini, jadi kalau kita kasih tanda di sini, ini ke sini ya.
baru kemudian ke sini. Ya. Nah ini adalah 2. Jadi wa huwa yatawalla salihin, dan Allah akan berikan perlindungan kepada orang yang saleh. Coba kita lihat ayat yang sejalan dengan ini. Surat Al-Baqarah ayatnya 176. Zalika, begitulah, bi anna Allah, karena sungguhnya Allah nazzalal kitab bil haq. Jadi kenapa kita hanya bisa mengenal Allah melalui kitab suci? Atau kenapa kita hanya bisa mengenal Allah kalau kita membaca kitab suci? Karena kitab suci itu diturunkan olehnya bil haq, dengan berisi kebenaran. Kalau kita sebut al-haq itu dengan ukuran, namanya presisi. Persis. Presisi itu tidak ada salahnya sedikit. Jadi presisi itu tidak ada salahnya, tidak ada errornya. Tidak ada tingkat kesalahannya, tidak ada errornya sedikit pun juga. Ya. Jadi yang namanya bil haq, ya, tepat. Di dalam awal surat Al-Baqarah dikatakan zalikal kitab la raiba. La raiba, tidak ada keraguan, nanti tidak ada sama sekali kesalahannya, tidak ada satupun yang kesalahan, walaupun kesalahan itu sekecil apapun, artinya kesalahan sekecil yang bisa ditoleransi, tidak ada. Karena tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi dalam pengertian yang sebenarnya. Maka dikatakan zalika, yang demikian itu kenapa kita harus mengenal Allah melalui kitab sucinya? Karena dialah Allah yang nazzala, menurunkan Alkitab, kitab suci Al-Quran ini bil haq, dengan kebenaran. Ya. Sementara nanti di akhirat apa patokan keselamatan kita di akhirat? Jemaah masih ingat surat Al-Araf? Masih bisa dibuka kembali surat Al-Araf, surat ini sekitar ayat 8 atau ayat 7. Ini kita pernah bahas dulu. Ya. Coba kita ke sini, ya. Untuk mengingatkan kembali surat Al-Araf ini, yang surat 7. Ya. Awal-awal ayat di sini nih, ya. Ya, ini dia. Ayatnya 8. Jadi dari sinilah kemudian cerita tentang Nabi Adam nanti bermula ke bawah. Dan ini berketerusan. Setelah itu kemudian bicara tentang Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, ya. Nabi Syuaib juga, Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu dibicarakan. Dan terakhir pembahasan kita tentang Nabi Musa. Nah, Allah berfirman wal waznu, wazan, timbangan. Wal waznu yauma izin, pada hari itu. Pada hari itu nanti di akhirat. Al-haq ini. Wal waznu, wazan pada hari itu adalah al-haq. Jadi kebenaran lah yang jadi. Maka dikatakan di sini dzalika bi anna Allah nazzala al-kitabil haqq, dengan kebenaran. Ya. Karena nanti di akhirat kita lihat bahwa wazannya, timbangannya, parameternya Tuhan, ukurannya Tuhan adalah al-haq. Dan al-haq ini bukan saja kebenaran di pikiran, tetapi juga ada wujudnya di luar. Kalau di pikiran ada, harusnya di luaran ada juga. Ya. Kalau ada di pikiran, ada di luaran. Contohnya misalnya kebenaran, kan berarti harus ada orang yang mencapai derajat kebenaran itu. Ya. Kalau kita bicara pikiran kita memikirkan tentang Tuhan, kan berarti Tuhan itu ada. Tidak mungkin pikiran kita memikirkan Tuhan kalau Tuhannya tidak ada. Ya, masa tiba-tiba nongol, menyelinap masuk dalam pikiran kita sementara barangnya di luar tidak ada. Ya. Jadi wal waznu yauma izin al-haq. Wazan, timbangan, parameter, ukuran pada hari itu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini ada di pikiran dan ada pada realita. Pada pikiran kita sebut dengan kitab suci tadi, atau kita sebut dengan logik, sesuai dengan logika. Dan di luar adalah orang suci, manusia suci. Makanya kemudian Rasulullah pernah berkata bahwa di antara sahabat-sahabatnya yang mulia itu bagus semuanya, tetapi hanya satu yang disebut dengan pasangan al-haq, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ya. Yaitu al-haqqu ma'ali wa aliyun ma'al haq. Itu dia, al-haq. Nah, faman saqulat mawazinu, maka siapa yang berat, berbobot, berkualitas mawazinu, timbangannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah yang akan beruntung nanti di akhirat, akan bahagia, akan menang. Sebaliknya, waman khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangannya,
Faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka orang itu merugikan dirinya. Bukan Tuhan yang dirugikan, bukan Nabi yang dirugikan, bukan siapa yang dirugikan, tapi dirinya sendiri, kata Tuhan. Kenapa masing-masing kita akan meninggalkan dunia ini dan akan kembali ke sana. Dan wazan timbangan di sana adalah al-haq. Jadi siapa yang tidak menggunakan al-haq sebagai timbangannya, maka di dunia, di akhirat, khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimuna. Menggunakan kata-kata al-haq di sini, tiba-tiba di sini ada kata biayatina, ayat-ayat kami. Ya. Jadi faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Karena mereka itu terhadap ayat-ayat kami telah zalim, menolak. Ya. Nanti dari sini kemudian berbicara tentang manusia ditempatkan di muka bumi. Konsepnya adalah dengan sujud kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali. Di sini ada startnya. Jadi startnya sebetulnya adalah mengenai masalah kebenaran, al-haq. Ya. Jadi ini adalah zalika bi anna Allah nazzala al-kitabal haq. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu fil kitabi, yang berselisih dalam hal kitab suci. Kan aslinya kitab suci ini al-haq tadi, al-haq. Sepantasnya tidak mungkin menimbulkan ikhtilaf, perbedaan. Ya. Yang namanya kebenaran kan tidak menimbulkan perbedaan. Misalnya kita sepakat menggunakan meteran ya, sebagai ukuran panjang dan lebar. Ya, kalau kita sepakat bahwa kain ini adalah 2 meter, ya 2 meter. Tidak mungkin terjadi perselisihan, kecuali kalau kita berbeda, ada yang menggunakan meteran, ada yang menggunakan kaki misalnya, atau inci. Itu baru berbeda. Atau yang satunya menggunakan meteran, yang satunya menggunakan hasta, menggunakan sikut. Itu baru. Kalau kita menggunakan ukuran panjangnya misalnya adalah kilometer, atau meteran dalam bentuk yang lebih besar, pasti sepakat kalau kita katakan jarak dari sini ke sana adalah 2 kilometer. Tapi kalau kita satu menggunakan meteran kilometer, yang satunya menggunakan lemparan, sekian kali lemparan, susah nanti ketemunya. Ya, tapi kalau sepakat, harusnya tidak mungkin terjadi ikhtilaf. Nah, Al-Quran mengatakan, wa innal ladzina ikhtalafu, sesungguhnya orang-orang yang ikhtilaf fil kitab, dalam kitab suci, la fi syiqaqin ba'id, berarti berada dalam perpecahan yang jauh. Coba. Artinya, tidak mungkin ada orang berselisih dalam kitab suci. Kalau dia berselisih, berarti memang unsurnya subjektif dan terjadilah perpecahan yang jauh. Fi syiqaqin ba'id. Bukan hanya perpecahan, tapi dalam kata syiqaq ini juga bermakna permusuhan. Jadi la fi syiqaqin ba'id, berada dalam permusuhan yang sangat jauh. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kitab suci ini parameter yang paling objektif, yang paling benar untuk menghilangkan ikhtilaf, perselisihan. Untuk menghindari menghindari syiqaq, perpecahan. Jadi kalau untuk menghindari perselisihan, untuk menghindari syiqaq, ya tidak ada cara lain kecuali kitab suci. Kenapa? Karena dia adalah al-haq. Al-haq. Contohnya misalnya, ada orang yang tidak mengikuti keluarga Nabi. Itu persoalan yang bersangkutan. Tetapi mereka pasti percaya surat Al-Ahzab ayat 3333. Bahwa yang dimaksud Ahlul Bait di situ keluarga Nabi. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Tidak mungkin Ahlul Bait kita artikan dengan yang lain. Kenapa? Itu bahasa Arab biasa. Innama yuridullah, hanya yang Allah inginkan adalah liyudhiba ankum, menghilangkan dari kalian ahlal bait, Ahlul Bait. Apa yang hilangkan? Kotoran. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijs. Rijs itu kotoran hati. Ahlal Bait. Jadi semua sepakat bahwa nama Ahlul Bait itu keluarga Nabi. Tidak ada yang tidak sepakat. Tidak ada yang mengatakan itu adalah Ahlul Bait adalah keluarganya Presiden pertama Indonesia, keluarganya Perdana Menteri pertama Singapura, keluarganya Raja pertama Malaysia. Tidak ada. Bahwa yang disebut Ahlul Bait di situ adalah Presiden pertamanya Amerika. Tidak ada. Semua ulama sepakat bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait itu keluarga Nabi. Kan tidak ada perselisihan sebetulnya. Jadi kalau kita mencintai keluarga Nabi, harusnya tidak boleh terjadi perselisihan. Tidak perlu kita saling tuding menuding. Ya. Kenapa? Karena kan Al-Quran bilang begitu.
Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi Al-Quran mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, sungguhnya orang-orang yang ikhtilaf berselisih dalam kitab suci sebetulnya karena dia sendiri adalah bermasalah hatinya. Hatinya pecah. Hatinya broken heart ya. Hatinya pecah. Split personality ya. Lafi syiqaqim ba'id. Berada dalam perpecahan ataukah permusuhan yang jauh ya. Jadi ini adalah, makanya setelah itu, setelah ayat ini, bahwa kebenaran ini adalah Al-Quran, tidak melihat apa dan siapanya, tidak melihat tadi Sunni dan Syiahnya, maka ayat berikutnya, apa kata Al-Quran ayat berikutnya? Ini ayat 177-nya. Al-Baqarah kita ingatkan, karena ini kita sudah bahas. Apa kata Allah? Laisal bir. Bukanlah albir namanya, bukanlah kebajikan namanya. Ingat, kebaikan paling tinggi, paling sempurna adalah albir, sampai orangnya disebut dengan albar al-abror, yang dengannya kita disuruh mati bersamanya, tawaffana ma'al abror. Yang dalam Al-Quran dikatakan innal abrara lafi illiyin, al-abrar itu tempatnya paling tinggi ya, di surga nantinya. Nah, dikatakan laisal bir, bukanlah albir namanya, antu alujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah albir itu ketika menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Artinya ke kelompok apapun. Bukanlah albir itu ketika kalian menghadapkan wajah timur atau barat. Bukanlah albir itu kalau Anda mengatakan saya orang Indonesia, saya orang Malaysia, orang Singapura, orang Amerika, orang Australia. Bukan. Bukanlah albir itu ketika kalian mengklaim diri sebagai Sunni ataupun Syiah. Masyriq atau Maghrib. Ya. Kalau kita katakan Syiah pasti selamat. Lah buktinya Reza Pahlavi itu bermusuhan dengan Imam Khomeini. Bahkan Imam Khomeini menjadi penyebab jatuhnya Reza Pahlavi. Reza Pahlavi dari si mazhab Syiah juga. Ya. Jadi dengan demikian kita tidak melihat kulitnya. Al-Quran mengatakan laisal bir, bukanlah albir antual wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinna, akan tetapi albir itu ya, kembali tadi kata sini, albir itu yang mengorientasikannya kepada kebenaran melalui kitab suci yang di sana dibicarakan tentang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhirat, wal malaika, iman kepada malaikat-malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab-kitab suci, wal nabi, beriman kepada nabi-nabi. Kan sama semuanya kita ini ya. Muslim manapun pasti sama dia. Selama dia Islam pasti sama ya. Islam di Amerika, Islam di Inggris, Islam di China, Islam di Afrika Selatan, South Africa, sama semuanya. Pasti beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi. Ya. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia berbagi, memberikan harta yang dicintainya kepada siapa? Kepada kerabat. Wal yatama, yatim, masakin, miskin, wa ibnis sabil, berada di jalan Allah. Wasailina fir riqab, orang yang butuh, wa fir riqab, dan membebaskan budak. Wa qamas shalah, mendirikan salat, ataz zakat, menunaikan zakat. Ini kan semuanya sama di kita umat Islam ini. Di sini nggak ada nama-namanya di sini. Walaupun dia mengaku Syiah, tapi kalau dia itu salat, tidak zakat, tidak melakukan ini, ya tidak bisa selamat di sisi Allah. Ya. Walaupun dia tidak punya merek, tidak mengetahui dirinya apa, dia Sunni, Syiah, Ibadi atau apa, pokoknya tapi melakukan semuanya ini, dia akan selamat. Ya. Jadi sudah jelas, wal mufuna bi ahdi, memenuhi janjinya, ahadnya dengan Allah. Idza ahadu, apabila mereka berjanji. Wasabirina fil basa, mereka sabar di dalam menerima hal-hal yang membuatnya sempit hidupnya. Jadi sabar dalam hal musibah. Ya. Jadi siapapun bisa memiliki ini, jemaah sekalian. Wadorra, dan sabar ketika mendapatkan mudarat. Wahinal bas, ketika terjadi huru-hara atau masalah, terjadi bencana, dia tetap sabar. Jadi kata-kata sabar yang paling banyak penjelasannya di sini. Pertama, sabar fil basa. Yang kedua adalah sabar fid darra. Yang ketiga, sabar hinal bas. Jadi sabar dalam keadaan al-basa, ketika hidupnya menjadi sempit. Banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, ada mudarat, menimbulkan misalnya kematian bagi anggota keluarga dekatnya.
atau rusaknya rumahnya misalnya, darat, mudarat. Ya. Wahinal bas, ketika terjadi huru hara. Jadi sabar di sana. Apa kata Allah? Mereka inilah tanpa melihat mereknya, apakah dia bajunya itu sunni, syiah, ibadi dan sebagainya. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu alladzina sadaqu, orang yang benar. Coba. Ulaika alladzina sadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang sadaqu, benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang bertakwa. Ini yang mengatakan di sini Al-Qur'an, Allah. Dan tadi dikatakan di sini bahwasanya ya Al-Qur'anlah harus jadi patokan kita tadi di sini. Karena inna waliyyi Allah. Sesungguhnya wali saya Allah. Siapa Allah? Alladzi nazzalal kitab. Berarti kitab suci inilah yang menyebabkan kita bisa memverifikasi kebenaran pikiran kita tentang ajaran dari Allah. Dan dengan cara begitu, wa huwa yatawalla salih, dia akan menjadi saleh. Jadi kesalehan ini adalah berasal dari kepatuhan kepada kitab suci, dan dengan kepatuhan kitab suci melahirkan ma'rifat yang sempurna kepada Allah. Ini adalah patung, kalau kita lihat benar-benar kayak orang ada senjatanya. Ini pasti patung pahlawan misalnya. Tetapi yang namanya patung tetap patung, dia punya senjata, tapi tidak bisa melindungi kita. Ya, kenapa? Senjatanya juga bukan senjata beneran, itu adalah patung juga. Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi, dan apa saja yang kalian seru selain daripada Allah. Jadi kita artikan ini apa saja. Bukan hanya orang-orang, tetapi apa saja. Jadi yang kita seru, yang kita panggil, yang kita jadikan tempat bergantung min duni, selain daripada Allah. Ingat tadi hinya Allah tadi yang di sana nazzal kitab, menurunkan kitab suci di ayat tadi 196. Jadi walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang atau siapa saja, apa saja yang kalian seru, yang kalian agungkan, yang kepadanya hati kalian bergantung, min duni, selain daripada Allah, la yastati'un, mereka tidak akan sanggup apa? Nasrakum. Jadi la yastati'un, mereka tidak akan sanggup, tidak akan bisa nasrakum, menolong kalian. Jadi tidak akan bisa menolong kita. Jangankan di hari di dunia saya tidak bisa. Kita lihat raja-raja saja yang sangat berkuasa kan runtuh. Kita lihat tadi Fir'aun, bagaimana kuasanya Fir'aun. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika datang banjir bah. Ketika datang air tertutup, air laut merah tertutup. Bagaimana hebatnya Namrud, ya mati juga. Dia mengusir Nabi Ibrahim dari Babilonia, tapi dia tidak bisa mengusir malaikat maut ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Ya. Kita lihat bagaimana Reza Pahlavi tadi ya membuat agen mata-mata di dalam negeri namanya Safak yang dibantu dibangun, dididik oleh Mossad Israel, CIA Amerika Serikat, MI6 atau M16 daripada Inggris. Tapi apa yang terjadi? Ya jatuh juga, runtuh juga. Coba kita lihat. Terusir dari negaranya. Kenapa? Dia tidak mampu menolong diri sendiri. Kalau dirinya saja sendiri tidak mampu dia tolong, bagaimana mereka bisa menolong kalian? Jadi orang yang menyembah Fir'aun kecewa pada saat itu, karena di depan mata mereka melihat Fir'aun itu tidak bisa menolong dirinya ketika air itu tertutup. Orang menyembah Namrud kecewa karena Namrud tidak bisa mengusir malaikat maut ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya. Maka Al-Quran mengatakan apapun yang kita suruh, yang kita tempati bergantung selain daripada Allah, la yastati'un, mereka tidak akan sanggup nasrakum, menolong kalian. Jadi la yastati'un. Jadi la yastati'un, ya, tidak akan sanggup ya menolong kalian. Wala anfusahum, bahkan dia juga tidak bisa. Wala anfusahum, tidak bisa juga menolong diri mereka sendiri. Ya. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Jadi tidak bisa menolong kalian, nasrakum, kalian, kita ini yang menyembahnya. Wala anfusahum, bahkan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Coba. Wala anfusahum yansurun.
Seperti tadi patung tadi kita lihat di depan kita. Sebetulnya dari sisi manusia dan patung sama-sama makhluk namanya. Ya. Kalau patung tadi terbuat dari batu, kita terbuat dari tanah. Tanah dan batu hakikatnya sama, dari bumi, minal ard. Nah, jadi kita lihat bahwa patung tadi itu jangankan menolong kita, menolong dirinya dari hujan saya tidak mampu. Kalau hujan datang, kehujanan. Panas datang, kepanasan. Ya, lumut datang, kelumutan. Retak datang, menjadi retak juga. Gempa bumi datang, dia hancur. Dan seterusnya. Itu adalah ibarat, itu adalah pemandangan makhluk apapun juga, manusia manapun juga. Ya. Oleh sebab itulah menggantungkan diri, harapan, cita-cita, ideal-ideal kita kepada selain Allah adalah sebuah ketertipuan. Karena Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi la yastati'un, tidak akan sanggup, tidak akan bisa, tidak akan kuasa nasrakum, menolong kalian, wala anfusahum, dan juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Jadi wala anfusahum yansurun. Ya. Jadi yastati'un ke nasrakum, yansuruna anfusahum. Ya. Tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Coba kita lihat di sini ayatnya. Allah berfirman di surat Anbiya ayat 43, ini kita pernah angkat juga pada pertemuan yang lalu. Amlahum alihah. Apakah manusia benar-benar bisa punya Tuhan selain daripada Allah? Min dunina, selain daripada kami, kata Tuhan. Amlahum ilah alihah. Tamna'uhum, yang mereka yang bisa mencegah mereka, menghalangi mereka dari azab min dunina, selain daripada kami. Apakah ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa mencegah, melindungi, menghalangi mereka dari berlakunya hukum-hukum alam kepada mereka? Misalnya tidak mati, tidak tambah tua, dan seterusnya. Jawabannya tidak ada min dunina selain daripada kami. Loh, kenapa kami di sini? Padahal Tuhan bicara, ya karena Tuhan melibatkan rasulnya di sini, nabinya di sini. Kita mengenal Tuhan tadi melalui kitab suci. Kitab suci kan ada pasangannya. Jadi min dunina, tanpa melalui kami, melalui kitab suci mengenal kami. Melalui pasangan kitab suci mengenal kami. La yastati'una nasra anfusahum. La yastati'un nasra anfusim. Mereka tidak sanggup, tidak mampu. Ya, ini kata yastati'un banyak dalam Al-Quran. La yastati'un, mereka tidak sanggup, tidak mampu nasra anfusim, menolong diri mereka sendiri. Jadi jangankan menolong orang lain, menolong diri mereka saja tidak sanggup. La yastati'una nasra anfusihim. Mereka tidak sanggup, tidak akan bisa menolong anfusihim, diri-diri mereka sendiri. Walahum minna yushabun. Dan juga tidak ada bagi mereka minna, dari sisi kami, yushabun, yang bisa membela. Kalau kami menginginkan sesuatu kepada mereka, tidak ada yang bisa membelanya, tidak ada yang bisa menahannya. Ya. Lahum minna yushabun. Jadi manusia sangat lemah. Ayat-ayat ini kita lihat Tuhan tidak memaksa kita, cuma menerangi akal pikiran kita. Cobalah berpikir, kalian ini manusia bukanlah makhluk yang hidup di alam yang vakum. Kalian ini hidup di alam yang punya hukum-hukum. Ada perputaran waktu setiap saat. Setiap hari kita bangkit dari tidur, siang lagi. Setiap kali kita pulang dari bekerja, malam lagi. Begitulah seterusnya. Dan tidak mampu kita melawan ini. Seperti pembahasan kita sebelumnya, kita bisa memilih aktivitas pada siang hari atau malam hari, tapi kita tidak bisa memilih hari siang jadi malam, malam jadi siang. Kita tidak bisa memilih muda jadi tua, tua jadi muda. Kita tidak bisa memilih untuk tidak mati. Itu adalah hukum yang tidak bisa kita lawan. Masuklah kategori di situ, la yastati'un, tidak mampu kita. Tidak ada yang mampu melakukan itu. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian, harusnya yang masuk akal adalah menggantungkan diri kita sepenuhnya, totally, holistik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membuktikan bahwa kita benar-benar tidak kuasa. Harta benda kita tidak kuasa. Ada orang yang harta bendanya banyak sekali, tapi tidak bisa
menyembuhkannya dari penyakitnya. Banyak orang yang punya teman, sahabat, pengikut yang banyak sekali. Tapi ketika tenggelam di lautan, tidak satupun yang bisa menyelamatkannya. Punya rakyat yang begitu besar, tapi begitu pesawatnya jatuh, tidak ada yang bisa berkumpul di bawah pesawat menadah, mengangkat pesawat itu supaya jangan jatuh ke tanah, supaya tidak terbakar. Tidak ada yang bisa. Ya. Apa sebabnya? Kita ini syarat dengan kekurangan. Ini yang harus kita ketahui dari diri kita. Kita ini adalah la haula wa la quwata illa billah. Sehingga kita mau tidak mau harus datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat, ini kita angkat foto atau video menarik. Kalau kita menyembah patung, lihatlah itu patung. Kan lucu ya, manusia itu menyembah patung, sementara patung itu untuk mengangkat dirinya saya tidak bisa. Jadi patung itu untuk diangkat, itu harus diangkat oleh perempuan ini. Kok kenapa ada orang yang menyembah patung? Ya, ini bukan hanya patung tadi kita bicara, tapi semua makhluk. Ya. Tidak ada yang mampu mengangkatnya, mengangkat dirinya. Ya. Allah berfirman, wa in tada'uhum ilal huda. Apabila kalian menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, la yasma'un. Kita meminta tadi patung kita untuk berikan petunjuk kepada kita, jalan menuju kepada yang kita tidak ketahui. Apakah mereka bisa? Tidak bisa. Wa in tada'uhum, apabila kau menyeru, memanggil mereka ilal huda, kepada petunjuk, tidak bisa lah. Bagaimana bisa memberikan petunjuk kepada kita? Dia hanya sendiri tidak bisa mengikuti petunjuk yang benar. Bagaimana bisa dia memberikan petunjuk yang benar kepada kita? Ini sederhana penalarannya. Ya, dan ini berlaku pada apapun juga. Tadi kita simplify dalam bentuk patung. Padahal baju juga hakikatnya patung. Tas juga adalah patung sebetulnya. Sama dengan patung, maksud buatan manusia. Kan intinya patung tadi buatan manusia. Karya. Ya, patung adalah karya manusia, terbuat dari batu atau dari tanah. Kalau tas terbuat dari kulit misalnya, atau terbuat dari anyaman daun-daunan. Sama saja sih sebetulnya. Jadi status patung dengan tas sama-sama buatan manusia, sama-sama bahannya dari alam. Ya. Jadi sebagai patung sama dengan tas. Jadi tas itu kita sebut patung juga. Ya, baju ini patung juga. Topi ini patung juga sebetulnya. Kenapa? Hasil kreativitas manusia. Semuanya. Dan jelas semuanya kalau kita ajak kepada kebenaran, tidak bisa. Karena mereka tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk itu. Maka wa in tada'uhum ilal huda, kalau kalian mengajak mereka kepada petunjuk, la yasma'un, mereka tidak akan sanggup mendengar. Ya. Wa tarahum yanzuruna ilaika. Kalau kita lihat tadi patung kan melihat kepada kita, ada matanya tadi itu kita lihat yang dipegang perempuan tadi. Ada matanya, ya. Wa tarahum, kamu lihat mereka yanzurun, melihat kepada kamu, ilaika, kepada kamu. Tapi walaupun kelihatannya mereka punya mata, kelihatannya melihat kepada kita, tapi wahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Ya. Mereka tidak melihat. Kenapa? Tidak bisa menangkap sesuatu yang ada di depan matanya untuk kemudian dipersepsi, dimasukkan ke dalam di pikirannya, di memori-memorinya, baru diolah oleh pikirannya menjadi sebuah pengetahuan baru. Ya. Jadi kita tahu jemaah sekalian berbahagia, setiap yang kita lihat pertama kali itu adalah merupakan informasi yang kemudian kita kumpulkan jadi data. Ya. Data-data itu kemudian diolah menjadilah dia pengetahuan baru. Ya. Siapa yang mengolah, siapa memindahkan atau mengubah informasi yang kita temukan di luar itu menjadi data dalam diri kita, menyusunnya menjadi data, itu adalah lagi-lagi pikiran kita juga, memori namanya. Setelah itu kemudian data-data itu diolah, dianalisis. Siapa melakukan pekerjaan analisis itu? Akal pikiran kita. Ya. Lalu kemudian lahirlah pengetahuan baru. Ya. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh manusia. Hewan-hewan tidak bisa seperti itu. Kadar hewan sangat terbatas pada membuat sarang misalnya.
Monyet atau kamangki misalnya hanya bisa mengambil batu untuk memukul kacang yang tidak bisa dibuka, digigit. Jadi alatnya maksimal cuma batu. Tidak bisa membuat lebih daripada batu. Monyet tidak bisa misalnya menciptakan alat dengan menggunakan teknologi. Ya. Misalnya batu tadinya sekarang diganti dengan dimasukkan ke dalam semacam oven, lalu kemudian kacangnya tiba-tiba terbuka keluar isinya, biar langsung banyak. Ya, monyetnya, keranya tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi terbatas, tapi manusia bisa melakukan semuanya. Ya, jadi manusia lah yang lebih tinggi daripada lain. Tapi kok kenapa manusia menyembah benda-benda? Bahkan juga manusia menyembah sesamanya pun tidak masuk akal. Kenapa? Ya setara. Oleh sebab itulah, watarahum yanzuruna, mereka, kamu lihat mereka melihat kepadamu, tetapi wahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Manusia pun juga ada batasnya. Apa? Manusia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Manusia bisa memperkirakan, tetapi tidak bisa memastikan apa yang terjadi nanti di depan. Jadi manusia punya keterbatasan. Ya, jadi intinya apapun hakikatnya tidak bisa mendengar, tidak bisa juga melihat. Ya. Walaupun kelihatannya memperhatikan kepada kita, kelihatannya. Lihatlah misalnya jemaah sekalian foto yang besar itu biasanya kan itu foto tuh yang disimpan di depan toko misalnya. Biasa foto iklan. Berdiri di sana ada orang. Kalau kita berjalan seakan-akan dia mengikuti kita, lah perhatikanlah foto itu. Kalau kita berjalan seakan-akan dia mengikuti kita. Tapi apa benar dia memperhatikan kita? Jawabannya tidak. Kelihatannya memperhatikan, tetapi hum la yubsirun. Mereka tidak melihat. Allah berfirman di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Ayat 101. Allah berfirman, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ini jangankan patung. Oh, ini orang yang dibicarakan. Orang-orang yang kanat a'yunuhum, yang mereka itu punya mata. Alladzina kanat a'yunuhum, yang mereka itu ada matanya. Kanat itu ada mata mereka. Mereka punya mata. Tetapi mata mereka itu, terutama mata hati mereka, fi ghita'in an dzikri, tertutup untuk mengingat aku, untuk mendapatkan peringatan dariku. Jadi dia kelihatannya punya mata, tapi mata itu tidak menghubungkannya dengan aku, kata Tuhan. Fi ghita'in an dzikri. Ya. Dia lalai, dia tertutup dari mengingat aku. Jadi matanya melihat, tapi tidak menghubungkan hatinya dengan aku. Harusnya tadi mata ini menjadi alat pintu masuknya tadi informasi diubah jadi data dianalisis, lahirlah kesimpulan bahwa semuanya itu adalah tajalli, bukti, manifestasi adanya aku. Sehingga harusnya mereka melihat dan yang terbayang baginya adalah aku. Tetapi mereka punya mata, tetapi mereka tidak mengingat itu. Kenapa? Fi ghita'in. Mereka dalam keadaan tertutup hakikatnya. Jadi kalau kita itu melihat tetapi tertutup, ya, tidak menyambungkan ke sana. Biasa kita menyaksikan pasti orang yang sakit, ya, orang yang kehilangan ingatannya, katakanlah orang pikun atau orang yang gila, itu dia melihat objek tetapi dia tidak mengerti siapa di depannya. Ya. Dia tidak tahu mana rumahnya. Makanya biasanya banyak orang yang sakit ODGJ itu biasanya tidak bisa menemukan rumahnya. Ya, kenapa? Karena matanya melihat tapi hakikatnya hatinya tertutup. Nah, hal yang sama terjadi bagi kita karena tidak menemukan Allah di sana. Wa kanu la yastati'una sam. Akhirnya apa? Kata Tuhan, hakikatnya mereka tidak sanggup mendengar. Jadi disebut bisa mendengar kalau bisa membawa ke sini. Jadi berdasarkan ayat ini disebut mendengar apabila membawa kepada zikri. Ketika tidak membawa kepada zikri, mengingat aku, hakikatnya tidak mendengar. Hakikatnya la yastati'una sama. Mereka tidak sanggup mendengar. Yang disebut mendengar adalah menerima suara sebagai informasi, baru diolah menjadi data untuk membuktikan
buat tidak ada suara yang bisa muncul begitu saja. Pasti ada sebabnya. Dan tidak ada suara yang muncul dari benda yang tunggal. Pasti dua, terjadi gesekan. Dan terjadi gesekan karena ada gerak. Dan tidak ada yang bergerak kalau tidak ada penggerak. Jadi suara itu muncul daripada gesekan. Gesekan terjadi karena ada gerak. Gerak terjadi karena ada penggeraknya. Dan penggerak utama adalah Aku, kata Tuhan. Maka mereka melihat, mendengarkan kelihatannya, tetapi tidak menemukan Aku. Nah, hakikatnya la yastati'una sam'a. Mereka tidak bisa mendengar. Jadi ajaran Al-Quran itu sejalan dengan pengetahuan akal kita. Jadi wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Pada hakikatnya mereka tidak melihat. Nah, bagaimana kira-kira penyebabnya hati tertutup itu? Penyebabnya hati tertutup karena kita tidak menerima orang lain. Kita tidak welcome orang lain. Ya, jadi kita harus bersikap welcome kepada siapapun. Makanya kita harus mengubah. Islam itu apa? Islam itu agama yang inklusif, bukan eksklusif. Islam itu bukanlah agama yang mengurung diri. Makanya jemaah sekalian, kita biasa mendengar, melihat, terutama di Indonesia ini, nggak tahu di Malaysia atau di Singapura, kalau di Indonesia ada, yaitu ada sekelompok orang yang bikin perumahan hanya untuk orang Islam. Namanya, perumahan Islamic Residence, kalau tidak salah namanya, perumahan Islam. Yang boleh beli di situ hanya orang Islam. Ya, ketika membeli di situ juga harus bertanda tangan, harus siap untuk berjemaah di masjid. Nanti kalau rumahnya mau dijual, dijualnya kepada orang Islam. Nah, gimana coba? Kapan Nabi mengajarkan seperti ini? Nabi tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ajaran agama seperti ini, Islam seperti ini, eksklusif, bukan inklusif. Islam itu bergabung dengan siapapun juga. Hidup dengan siapapun juga. Dia berada di tengah-tengah orang yang beragama lain. Orang Islam itu siap bertetangga dengan orang Hindu, Buddha, Konfutsu, Shinto, Nasrani, Yahudi, siap bertetangga dengan siapapun juga. Kenapa? Karena Islam itu kehadirannya dimanapun juga harus menjadi petunjuk kebesaran Allah, sehingga mudah-mudahan dengan bertetangga dengan orang Islam, orang itu bisa menemukan kebesaran Allah. Jadi umat Islam tidak untuk hidup eksklusif. Jadi harus welcome kepada siapapun juga, menerima siapapun juga. Nah, kapan kita bisa menerima siapapun juga? Kalau dalam hati kita tidak ada ganjalan. Tidak ada orang menyalahkan orang lain. Ya. Allah berfirman, khuzil afwa, jadilah pemaaf. Ini kata kerja perintah, khuz. Ya. Kita sebelumnya menemukan kata khuz ini di mana ketika berbicara tentang Al-Quran. Ya, khuzil kitabah. Masih ingat kata-kata khuzil kitabah di surat Al-Araf juga. Khuzil kitabah biquwatin, ambillah kitab suci dengan sekuat-kuatnya. Nah, di sini ada lagi kata khuz, ambillah. Apa? Al-afwah. Jadi ambillah, artinya ambillah sikap pemaaf. Khuzil afwa, jadilah pemaaf. Ya. Khuzil afwa. Khuzil afwa, jadi jadilah pemaaf. Ya. Wa'mur bil urfi, jadi yang pertama dulu khuzil afwa. Apa itu al-afwa? Afu itu adalah memaafkan. Dari kata maaf, itu dari kata afun. Jadi maaf itu dari kata maaf. Ya. Ini kan tambahnya. Ini kata-kata maaf, ya. Ini kata-kata maaf, Ini kata-kata maaf, ini dari kata afun ini ya ini. Afwan ya, maaf. Sedangkan pe ini kan bahasa Melayu, bahasa kita, tambahan namanya awalan, imbuhan. Imbuhan atau awalan pe. Imbuhan pe ini tidak ada di dalam bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab menggunakan kata fa'il. Fa'il itu pelaku, ya. Pelaku, dari kata laku, pelaku. Ya, kita di Indonesia pe. Ya. Nah, jadi ini tambahan, yang aslinya maaf. Dari kata af, ya, afun, maaf. Ya. Jadi, jadilah pemaaf. Ya. Tapi yang menarik mas sekalian, di ayat lain kita temukan kata afu ini, kaitannya dengan ini, coba kita lihat. Kata al-afu kita temukan di ayat ini. Surat Al-Baqarah. Surat 2, ayatnya 219 ya. Surat Al-Baqarah ini, ayatnya 219. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-khamr, khamr, ya. Wal maisir, maisir. Khamr ini adalah terkadang diartikan dengan minuman keras ya. Ini bahasa kita minuman keras ya. Padahal sebetulnya minuman tidak ada yang keras ya, kecuali es. Minuman keras ini adalah minuman yang memabukkan ya. Khamr. Jadi kita terjemahkan khamr saja. Khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Wal maisir, maisir mengundi, itu judi. Ya. Maisir. Itu kan yang namanya judi untung-untungan. Tapi banyakkan tidak untungnya. Kalau banyakkan tidak untungnya, kalau banyakkan untungnya rugi bandarnya. Tidak mungkin dia menjadi bandar. Jadi maisir itu adalah untung-untungan. Ya. Kata-kata maisir ini dari mana? Yasir. Yasar, mudah. Ya. Dari kata yasar. Ya. Lawan daripada usar. Dari kata yusar itu mudah. Lawannya kan usr. Nah, Al-Quran mengatakan harusnya kemudahan itu setelah usr. Innamal usri yusra. Kan begitu. Harusnya kita mendapatkan yang mudah setelah susah. Jadi kita kerja keras dulu baru dapat ya, uang. Kan begitu. Jadi Al-Quran mengatakan hidup yang benar itu adalah innamal usr. Baru yusr. Kan begitu. Nah, orang yang tidak mau usr tapi mau yusr saja itu judi. Karena berharap dengan memasang dengan membeli tiket atau kupon 1.000 atau 10.000 rupiah sudah bisa dapat menang nanti 1 miliar kan begitu. 10.000 tiba-tiba dapat menang 1 miliar. Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia. Mungkin ikhwan kita di Malaysia, Singapura dengarkan juga Indonesia sekarang lagi memperkarakan masalah judi online. Ya. Jadi online gambling, judi online. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu lagi dan banyak sekali yang termakan ratusan triliun omsetnya per tahun, ya. Dan meningkat 300% dalam beberapa tahun terakhir ini kalau kita baca datanya. Ya, kalau kita baca datanya bahkan polisi dan tentara pun ada 97.000 yang terindikasi mengikuti itu berdasarkan laporan dari PPATK. Ya. Nah, jadi jemaah PPATK itu ada semacam lembaga pelaporan transaksi keuangan di Indonesia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu maunya mudah, tidak mau susah, tidak mau kerja keras. Ya, karena kita memang di Indonesia itu atau di negara kita ini dibiasakan untuk menjadi peminta, gampangnya saja. Ya. Oleh sebab itu selalu mau mudah. Nah, ternyata itu adalah siapa saja yang hidupnya mau mudah, tidak mau susah, itu cocok dengan judi. Karena judi itu adalah maisir, dari kata yasar tadi, yusar tadi. Nah, kita teruskan. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan yusr dengan maisir, judi. Tentang minuman haram dan judi. Qul, katakanlah. Jadi cuma sekalian tentang khamr dan judi pun Nabi tidak langsung bicara, harus menunggu petunjuk dari Allah. Qul, katakanlah Muhammad. Katakan, jawab. Fihima ithmun kabirun. Di dalam keduanya, khamr dan maisir itu ada ithmun, ada dosa kabir yang besar. Ada dosanya besar, ada efek negatifnya yang banyak. Artinya besar efek negatifnya. Ithmun kita artikan negatif efek. Jadi ada efek negatifnya dan besar. Memang juga ada manfaatnya. Orang sekarang judi online kayak main game. Tetapi lebih banyak efek negatifnya. Ya. Memang ada manfaatnya bagi manusia. Ya, tetapi apa kata Allah? Wa ithmuhuma akbar. Ya, dosa keduanya atau efek negatifnya akbar, lebih besar lagi. Ya, bukan hanya kabir tapi akbar. Ya. Min naf'ihima, daripada manfaatnya. Jadi efek negatifnya jauh lebih besar daripada efek positifnya, manfaatnya. Baru kemudian wa yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, di sini kita ketemu dengan Allah di sini. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada Muhammad, madza, apa yunfiqun, dinafkahkan. Qulil afwah. Madza yunfiqun, apa yang diinfakkan? Qulil afwah. Ya, coba kita lihat sini, ketemu persis tulisannya nih. Ya. Al-afwa, coba kita lihat di mas kalian ini. Ya. Ini al-afwa ini ya, sama tersis dengan ini. Ya. Al-afwa tidak ada bedanya. Ya. Ini juga bahkan sampai pada tingkat i'rabnya sama, yaitu di fathah, di sini juga di fathah, di sini pakai alif lam ma'rifah, di sini juga pakai alif lam ma'rifah, sama persis. Ya.
Khuzil afwa. Kalau di sini adalah qulil afwa. Kalau di sana khuz al afwa, kalau ini qul al afwa. Katakanlah al afwa. Jadi mereka bertanya. Jadi pertanyaan pertama tadi di atas ini kan pertanyaan pertama ada tentang khamar dan maisir. Pertanyaan kedua, yas'alunaka, mereka juga bertanya kepada tentang madza yunfiqun, apa yang diinfakkan, dinafkahkan. Ya. Qulil afwa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini tulisannya afwa, tetapi apa terjemahnya di sini? Lebih dari keperluan. Nah, kalau di sini apa tadi terjemahnya? Maaf. Ya. Padahal tulisannya sama. Ya, bisa ada benarnya ini karena memang yang kita infakkan kepada orang lebih dari keperluan kita. Kita harus memenuhi dulu kebutuhan istri dan anak kita, baru kita bisa bantu orang lain. Ya. Begitu juga di sini khuzil afwa, jadilah pemaaf. Artinya apa jemaah sekalian? Hubungannya nih, kok sama-sama al-afwa? Yaitu sebetulnya yang namanya al-afwa itu adalah surplus jiwa. Kan kelebihan itu kan surplus jiwa. Jadi orang yang pemaaf itu jiwanya surplus, bukan defisit. Orang yang pendendam, pembenci itu defisit jiwanya. Jiwanya itu minus. Ya. Jiwanya itu defisit. Defisit itu ya lebih besar pasak daripada tiang. Begitulah kurang lebih. Ya. Jadi al-afwa di sini adalah surplus jiwa, lapang dada. Ya. Jadi jadilah orang yang surplus jiwanya. Orang yang surplus jiwanya berarti bisa menampung banyak orang. Sedangkan orang yang tidak pemaaf, dia hanya menampung orang yang dia sukai saja. Jadi pendekatan orang yang tidak pemaaf adalah like and dislike. Ya. Kalau dia dislike, ya tidak boleh masuk pada jiwanya. Apa alasannya like and dislike? Tidak ada. Pokoknya dia suka saja. Murni subjektif. Itu yang disebut dengan lawan daripada al-afwa. Jadi like and dislike. Sedangkan kalau dia al-afwa, tidak seperti itu. Lihatlah Nabi Muhammad kita. Dia menampung semua orang. Jiwanya dia tampung. Dilempar batu di Taif. Dikejar-kejar. Diusir-usir. Di kotoran hewan dan batu-batu melayang dan mengenai tubuhnya. Tubuhnya bau, berdarah. Tapi ketika malaikat menawarkan untuk meminta kepada Allah supaya kaum itu dihancurkan, Nabi mengatakan, mereka bukan untuk dihancurkan. Mereka belum faham. Bahkan Nabi meminta kepada mereka, kepada Allah, untuk berikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Allahumma hdi qaumi, Allah beri hidayahlah kepada kaumku. Beri hidayahlah kepada orang Taif itu. Mereka melempar aku, mereka mengusir aku, mereka memperlakukan aku dengan kasar, karena mereka belum paham. La yafhamun, mereka belum paham. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, mereka belum tahu hakikat ajaran ini. Nah, ini sudah pemaaf. Bertetangga dengan orang Yahudi. Yahudi setiap hari buang kotoran di rumahnya. Dan ketika Yahudi itu sakit, yang pertama menjenguknya adalah Nabi sendiri. Nah, itu namanya al-afwa. Itu namanya surplus jiwa. Kalau bicara tentang like and dislike, ya pasti tidak dikunjungi. Pasti dislike. Gimana caranya? Setiap hari membuang kotoran di rumahnya Nabi. Ya. Siapapun di antara kita tidak suka. Pasti dislike. Ya, tetapi Nabi tetap mengunjunginya. Itu namanya surplus jiwa. Khuzil afwa. Jadilah pemilik surplus jiwa. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kenapa dikatakan sini qulil afwa? Katakanlah bahwa ya kalau kalian ingin membantu orang lain atau kalian harus usahakan surplus artinya apa? Harus jadi pekerja keras. Karena perintah untuk membantu orang, agama itu perintah untuk berzakat, infak dan sedekah, maka setiap orang Islam harus bekerja keras. Tidak boleh tadi user tadi di sini. Harus orang Islam itu al-usr, ya, harus bekerja keras. Tidak boleh hanya berharap dan meminta di dalam pikirannya kepada sesamanya manusia, makhluk. Ya. Jadi orang Islam itu adalah, dan secara edukasi kita juga tidak boleh mengajari orang untuk menjadi defisit jiwa. Kita tidak bisa mengajari orang serba mudah. Ya. Kita harus ajarkan dia untuk bekerja keras. Ya. Nabi mengatakan, Nabi menunjukkan dia tidak memberikan orang itu dengan uang, tapi diberikannya dengan pancing. Ketika Sa'labah datang kepada Nabi meminta bantuan karena dia miskin sekali, Nabi memberikan kepadanya apa? Kambing untuk dipelihara. Nah, itu namanya diberikan pancing untuk bekerja keras. Ya.
Di tempat lain ada lagi yang datang kepada Nabi, orang miskin minta diberikan bantuan. Apa kata Nabi? Apa yang dilakukan Nabi? Nabi memberikan kepadanya tali dan kapak. Kapak yang dipakai motong-motong kayu. Kata Nabi, kau pergi ke hutan, cari apa namanya pohon-pohon kayu, jual kepada orang, kamu dapat uang. Coba. Itu Nabi. Kenapa Nabi tidak ingin memanjakan umatnya? Dia ingin mengatakan Islam itu harus menjadi powerful, dan hanya bisa powerful kalau dia usr hidupnya. Maka dikatakan kulil afwa, jadilah surplus jiwa, bekerja keras. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Jadi kata-kata al-afwa masuk di sini. Kita menerima ini apabila kita memahami ini. Jadi ini sebetulnya adalah lawan daripada ini. Ya. Kalau orang berpikir mudah, maka dia akan menjadi pemain judi online. Ya. Tapi kalau dia menjadi pekerja keras, maka dia tidak mungkin main judi online. Kenapa? Karena dia tahu mencari uang itu susah. Qulil afwa. Buktinya ada orang yang bekerja tapi berjudi. Ya, itu menunjukkan jiwanya adalah jiwa user. Dia bekerja keras itu bukan bekerja keras sebetulnya. Ya. Dia hanya cari gaji, bukan sebagai orang kreator di sana. Ya. Jadi kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan berpikir dengan ini. Jadi Allah membuat ayat ini termasuk kata-kata al-afwa di sini untuk kita berpikir ini la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kalian memikirkan ini. Iya. Jadi jemaah sekalian, itu Al-Quran luar biasa ya. Oh, tadi kita mundur dulu ya. Karena tadi di sini kita belum jelaskan semuanya ya. Ini tadi baru kita di sini. Baru tadi ini al-afwa ya. Jadi setelah khuzil afwa apa lagi? Wa'mur bil urfi. Wa'mur, suruhlah, maksudnya perintahkanlah, ajaklah manusia bil urf. Kenapa di sini bukan bil ma'ruf ini? Al-urf ya. Jadi di sini adalah al-urf ya. Al-urf. Biasanya kan bil ma'ruf. Ya. Wa'mur bil ma'ruf, tapi di sini bil urf. Apa bedanya ma'ruf dengan urf? Nah, kalau kata para ahli bahasa, kalau ma'ruf itu sesuatu yang sifatnya universal. Sama-sama kebaikan, sesuatu yang dikenal oleh jiwa kita. Urf atau ma'ruf itu kan sama-sama dari kata arafa ya'rifu, sesuatu yang kita kenal. Surat ini namanya surat Al-Araf, sama juga dari sini kata-katanya. Tapi apa bedanya ma'ruf dengan urf? Ya. Kalau ma'ruf itu sifatnya universal, seperti misalnya semua orang tidak ada yang mau dibunuh, pasti tidak ada yang sedang dibunuh. Ya, artinya apa? Membunuh itu tidak baik, itu universal. Semua orang tidak senang dicuri barangnya. Artinya apa? Mencuri barang itu adalah universal, ditolak. Karena semua manusia tidak mau dicuri barangnya. Ya. Semua manusia tidak mau dihina. Artinya apa? Menghina itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada orang yang suka menghina. Jadi kalau ada orang menghina orang, dia sebetulnya menganiaya dirinya. Kenapa? Dia melakukan perbuatan yang dirinya juga tolak. Itu namanya aniaya. Zalim. Nah, itu namanya universal. Lalu apa al-urf itu? Al-urf itu adalah sifatnya lokalistik. Yang sifatnya kultural, culture, budaya setempat. Jadi budaya kita berbeda-beda. Contohnya kalau kita ke Vietnam, kata orang-orang ke sana, kita tidak boleh langsung bersentuhan secara fisik, walaupun sama laki-laki. Ya, kenapa ya? Karena itulah kulturnya mereka. Ya. Orang pergi ke Rusia misalnya, tidak boleh kalau kita ketemu orang ketawa. Coba lihat orang Rusia, susah ketawa. Ya, tidak boleh orang ketawa kalau ketemu. Kenapa? Karena itu bukan kultur mereka. Bolehkah kita ketawa nanti dengan mereka? Boleh kalau sudah akrab. Nah, begitu. Itu kan culture. Sedangkan kalau Asia Tenggara yang lain, Indonesia, Malaysia, Singapura, itu pasti kalau kita ketemu ketawa dulu. Ya. Jabat tangan dulu, seperti itu. Walaupun kita belum kenal. Itu culture namanya. Apakah kita mengatakan yang tidak jabat tangan dulu itu salah? Tidak bisa, karena itu adalah culture mereka. Apakah kita mengatakan orang Rusia itu buruk karena tidak tertawa? Bukan, itu culture mereka. Kita harus menghormatinya. Ya. Apakah orang Indonesia, Malaysia, Singapura karena gampang ketawa berarti dia tidak punya harkat, dia adalah murahan? Bukan, itu culture mereka. Ya. Nah, itu namanya urf.
Artinya kalau kita berdakwah di Vietnam, kita melakukan hal yang sama, kita berdakwah di Indonesia, di Malaysia, Singapura dengan cara yang sama, yaitu harus gampang tersenyum, seperti itu. Nah, ini adalah culture namanya. Dan banyak lagi, ada makanan, ada minuman, ada banyak lagi yang lain. Ada cara-cara pernikahan, itu masing-masing berbeda-beda. Nah, kita harus mengajar dengan uruf. Artinya apa? Kita tidak boleh masuk ke dalam suatu masyarakat dengan menentang culture mereka. Karena kalau mereka menentang culture mereka, mereka akan menolak, merijek kita, dan kita tidak bisa menyampaikan kebenaran kepada mereka. Syarat untuk menyampaikan kebenaran kepada suatu komunitas adalah harus diterima dulu, di-welcome dulu. Makanya tadi dimulai dengan huzil afwa. Kita mungkin menganggap culture mereka tidak cocok dengan kita, dan kita harus memaafkan. Kenapa? Maksudnya di hati harus kita lapangkan diri. Kenapa? Karena kalau tidak, kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Lahirlah pepatah, orang mengatakan bahwa di mana kaki berpijak, di situ langit harus dijunjung. Di mana kita masuk dalam sebuah komunitas, kita harus menghormati budaya mereka. Kita harus menghormati peraturan setempat, baik termasuk yang tidak tertulis. Maka kalau kita juga masuk pada negara orang, kita harus menghormati peraturan negara itu. Tidak boleh kita mengatakan, loh kok begini? Ya tidak boleh, karena memang peraturannya begitu. Kita masuk ke Singapura, kita harus memenuhi peraturan pemerintah Singapura. Kita masuk ke Malaysia, kita harus memenuhi peraturan pemerintah Malaysia. Begitu ya orang Malaysia masuk ke Indonesia, orang Singapura masuk ke Indonesia mengikuti peraturan pemerintah Indonesia. Itu yang disebut dengan al-urf. Ya, supaya kita bisa hidup dimanapun juga. Namanya inklusif. Kita bisa dimanapun juga. Jadi huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang kedua ini adalah, yang ketiga ini kan pertama, yang kedua ini satu huzil afwa. Ini kan perintah. Kata kerja perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga. Jadi yang pertama jadilah pemaaf, yang kedua adalah uruf, yang ketiga apa? Tinggalkan orang-orang jahilin. Jangan mengikuti orang yang irasional. Jahilin ini jahal. Jahil ini lawannya akal. Jahilin adalah lawan daripada akilin. Ya. Jadi a'rid anil jahilin. Ya. Artinya apa? Bergabunglah bersama dengan al-akilin. Ya. Orang berakal. Jadi tinggalkanlah orang-orang yang irasional. Masuklah kepada golongan orang-orang yang masuk akal. Dan kita tahu jemaah sekalian, berkomunikasi dengan orang yang masuk akal, cara berpikirnya jauh lebih enak daripada orang yang jahilin. Kalau orang jahilin biasanya tidak ada alasan. Pokoknya. Ya. Pokoknya tidak boleh, tidak ada alasan. Kenapa? Ya dia tidak punya alasan. Kenapa? Jahilin. Kita teruskan. Ayat terakhir, ayat 200. Ya. Ini ilustrasi kalau kita diganggu syaitan. Ya. Wa imma yanzagannaka minasyaitan. Apabila kamu yanzagannaka berusaha untuk dikerjain, ditipu oleh syaitan, minasyaitan, dengan nazgun, dengan sebuah tipu daya, dengan sebuah ulah. Maka apa yang kita lakukan menghadapi ulah mereka? Fasta'id billah, minta perlindunganlah kepada Allah. Jadi fasta'iz billah, ya. Fasta'iz billahi. Jadi kapan saja yang zagannaka minasyaitan, fasta'iz billah. Innahu, karena sungguhnya Allah ini, hunya Allah, Sami'un alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah sebabnya, adakah kebenaran yang lebih tinggi daripada Al-Quran? Tidak ada. Maka setiap kita akan membaca Al-Quran, dianjurkan untuk beristiazah. Kita bisa lihat di dalam ayat ini ya. Ini. Surat 16 ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'ana, apabila kalian ingin baca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka kalau kita habis takbiratul ihram dan mau baca Fatihah, kita harus mulai dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ini perintah Al-Quran. Fa'idha qara'tal Qur'ana, apabila kalian akan membaca Al-Quran, fasta'id, maka minta perlindunganlah dari Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Sedangkan perintahnya tadi sini adalah wa imma yanzagannaka minasyaitan nazgun fasta'id, minta perlindunganlah billah kepada Allah. Innahu sami'un alim, karena sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mohon maaf waktunya terlalu banyak keambil. Ini sudah hampir jam 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau benar dari Allah, kalau salah hilaf dari keterangan pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada dua konteks yang saya cuba hubungkan pada ayat 199, Ustaz. Bahawa sifat pemaaf ni adalah resepi yang amat penting bila berdakwah dalam memasuki budaya lokal yang dah begitu mengakar umbi. So, kita nampak dalam konteks Hoja Ali jadi penulis aksara tulisan rencung adab Kerinci di tengah-tengah Bupati yang 6 tu. Kemudian dalam masa yang sama kita nampak Snok dipergunakan untuk pergi ke Mekah, kembali untuk jadi ulama palsu dan akhirnya mampu menyebarluaskan pengaruhnya sampai Sultan dan rakyat dah tak ada lawan VOC sekali. So sejauh mana boleh kita membataskan pemaaf tadi dan akhirnya menginklusifkan atau mengakibatkan akhirnya eksklusif kembali. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, menarik ya. Jadi ini adalah sebuah kebenaran, tapi sayangnya ada yang menyalahgunakan ini. Jadi menyalahgunakan. Jadi jaketnya benar tapi disalahgunakan untuk mencuri. Misalnya pakaiannya pakaian polisi, tapi digunakan untuk memeras. Kamu gitu. Pakaiannya polisi, bukan polisi asli. Pakaian polisi kan bagus polis, ya, tetapi dipakai untuk memeras, memaksa orang. Nah, ini yang terjadi pada yang dikatakan tadi Pak Nur, Snok Hargronya. Jadi Snok Hargronya ini, ataukah Hargronje, ya, saya nggak tahu gimana cara membacanya. Snok Hargronje ini adalah seorang mata-mata Belanda yang ingin mempengaruhi orang Islam di Indonesia, karena Indonesia ini kan terkenal dengan Islamnya. Ya, bukan hanya di Indonesia, di Asia Tenggara lah. Cuma kalau Snok Hargronya ini kan orang Belanda ya, dan yang dijajah Belanda adalah Indonesia. Kalau Malaysia dan Singapura kan Inggris. Tetapi saya kira juga di Inggris juga mereka menggunakan hal yang sama, seperti yang terjadi di India juga dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya mereka menggunakan Snok Hargronya untuk mempengaruhi perjuangan masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya mendeviasi, membelokkan orang Islam di Indonesia? Ya tidak bisa kalau dia dari luar Islam, maka dia masuk ke dalam Islam. Nah, ini Bil Orfi. Jadi dia masuk ke dalam Islam, pergi berhaji ke Mekah, di sana dia belajar bahasa Arab beberapa tahun. Setelah itu pulang, di mana ditempatkan ketika pulang ke Indonesia? Di Aceh. Yang pada saat itu masih sangat keras perlawanannya kepada Belanda. Ya. Untuk mempengaruhi masyarakat Aceh supaya terjadi perpecahan. Karena kan pada saat itu Aceh sangat kuat perlawanannya kepada Belanda. Meninggal siapanya Tengku Umar digantikan oleh Cut Nyadin misalnya. Nah, maka bagaimana caranya bisa dipecah? Nah, Snok Hargronya diutus masuk. Nah, jelas sebagai terlepas dari itu, model Snok Hargronya ini sebetulnya dikatakan dalam Al-Quran cumanya bukan untuk merusak, memecah belah, tetapi untuk memperbaiki manusia. Untuk mengingatkan mereka tentang kebenaran. Jadi ingat kebenaran. Bukan pengkhianatan, tetapi kebenaran, ketaatan. Ya. Mengajak mereka dengan baik-baik. Itulah sebabnya kenapa Nabi meninggalkan Mekah. Karena Nabi tidak ingin terjadi perpecahan kalau dia tetap ada di sana. Lalu kenapa Nabi datang ke Madinah setelah mereka bersatu? Karena Nabi ingin datang kepada persatuan. Maka Nabi pindah ke Madinah, Yastrib, setelah sahabat terkenalnya namanya Mus'ab bin Umair berhasil menyatukan dua klan, dua suku besar yang suka berperang di Yastrib atau Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Setelah dua suku besar ini, klan besar ini berjabat tangan, welcome satu sama lain, lalu kemudian mereka bersatu, baru Nabi datang ke sana. Artinya apa? Ini digunakan Nabi untuk persatuan. Ini digunakan Nabi untuk merekatkan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menciptakan pengkhianatan, bukan untuk menciptakan penindasan. Kalau Belanda tadi untuk melanggengkan penindasan. Maka oleh sebab itulah orang-orang yang di luar sana pun mengerti tentang ini. Ya.
Jemaah sekalian berbahagia di Indonesia, di Jawa, sudah terbiasa orang yang berilmu, orang yang sudah senior dipanggil Romo. Dan saudara-saudara kita orang Nasrani menggunakan kata itu, Romo itu. Ya. Sesuatu yang menarik. Ya, belakangan kita dengarkan baru umat Islam menggunakan juga kata Romo. Tapi sebetulnya orang Nasrani sudah menggunakan kata Romo. Apa? Mengenal kata Romo. Di Indonesia, ulama bisa di Sumatera dipanggil Buya, itu bagus. Kenapa? Karena menggunakan budaya setempat. Mana ada Buya di Arab? Tidak ada. Buya adalah di Sumatera. Ya, begitulah juga di tempat lain. Masing-masing punya panggilan sesuai dengan budaya lokalnya masing-masing. Ya. Ini yang disebut dengan local wisdom, ya, kearifan lokal. Dan local wisdom ini harus kita hormati, harus kita muliakan. Kita tidak akan bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama kalau kita tidak memuliakan, menghormati local wisdom. Karena local wisdom itu adalah produk budaya dan sejarah yang sangat panjang. Itu beratus bahkan beribu tahun. Tidak mungkin kita datang tiba-tiba menghancurkannya, itu tidak mungkin. Maka siapa yang melakukan itu pasti tertolak. Terima kasih Pak Nur mengingatkan kita tentang Snok Hargronje. Berikutnya lagi. Di chatroom ada satu pertanyaan. Kita ke chatroom ya. Ya, ini dari Pak Burhan ya. Al-Quran sering membicarakan sesuatu itu pada hakikatnya, betul. Semuanya dibicarakan hakikatnya. Namun bagaimanakah bisa pengikut Nabi Musa AS melakukan sebuah pelanggaran akal murni? Melakukan apa ini? Pengikut Nabi Musa, kesederhanaan berpikir, melanggar fitrah kemanusiaan serta menyalahi rasionalitas akal dengan mengambil tindakan untuk menyembah sapi emas yang dibuat oleh Samiri dari pemberian mereka. Sedangkan mereka dibawa oleh Nabi Musa untuk mengesahkan Allah. Nah, ini menarik. Jadi Samiri berhasil mengecoh. Mengecoh itu menipu mereka. Yaitu bahwa apa yang saya ajarkan ini adalah ajaran Musa juga, kata mereka. Coba. Jadi lagi-lagi Samiri menggunakan semacam uruf tadinya. Jadi mirip dengan Snok Hargronje tadi. Ya. Jadi Snok Hargronje tadi masuk menggunakan budaya, ini juga menggunakan. Jadi kalau kita baca, seandainya waktu kita masih banyak, kita akan tunjukkan Al-Quran bahwa ini adalah sebetulnya agamanya Musa. Jadi ini adalah yang diajarkan Musa kepada kita. Cuma Musa tidak berterus terang seperti itu. Jadi ini adalah ajaran Musa. Jadi saya, kata Samiri, hanya meneruskan ajaran Nabi Musa saja. Jadi menggunakan kata Nabi Musa. Nah, karenanya tertipulah akalnya mereka. Jadi akal kita ini memang bisa tertipu. Makanya kita katakan tadi, akal itu bisa keliru. Dalam filsafat, dalam logika, ada namanya falasi. Falasi itu artinya false, ya, salah. Ya. Ini yang terjadi, Pak Burhan. Oleh sebab itulah, sayang seribu sayang mereka mengikuti yang tidak ditunjuk oleh Nabi Musa. Makanya untuk menghindarkan kita dari falase atau false ini, untuk menghindarkan kita dari tertipu oleh orang-orang atau oknum-oknum seperti Snok Hargronje ataupun seperti Samiri, maka harusnya kita mengikuti sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi Musa mengatakan, kalau saya tidak ada, ini Harun kamu harus ikuti. Nah, harusnya kita ikuti itu. Tetapi saya mereka justru tiba-tiba menjadi bodoh dalam tanda petik. Kenapa mereka mengikuti yang tidak ditunjuk oleh Nabi Musa? Sekira begitu. Terima kasih banyak Pak Burhan, terima kasih Pak Nur, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang telah ikut dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan keberkahan dari Allah SWT, dimudahkan hidupnya dan dilapangkan dadanya. Dan kelak kita akan bersama dengan di surganya Allah SWT. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Ayu, Sama-sama. Bu Ayu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, sama-sama.